Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau Bapa yang ajaib dan mulia, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, jamah setiap hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat selalu melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Yakobus dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 12-20, ia mendidik, mengajar, dan menasihati kita, antara lain, supaya kita jangan bersumpah demi apapun, saling mengaku dosa, rajin berdoa, sebab doa orang benar sangat besar kuasanya. Secara empirik, kita melihat dan mendengar orang-orang tertentu mengucapkan sumpah untuk meyakinkan bahwa dirinya atau segala sesuatu yang dilakukannya tidak seperti yang dituduhkan kepadanya. Bagi orang dunia, sumpah merupakan pernyataan, kesaksian, sekaligus pembelaan di hadapan Tuhan, karena tidak ada jalan lain untuk menunjukkan kebenaran. Orang dunia boleh jadi mengucapkan berbagai-bagai sumpah dengan alasan dan tujuannya masing-masing. Namun secara alkitabiah, Rasul Yakobus mengingatkan kita, seperti yang tertulis dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 12 yang mengatakan, "Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga, maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman." Secara eksplisit, Rasul Yakobus menasihati dan mengingatkan kita dan semua orang percaya supaya tidak bersumpah. Dia mengatakan yang terutama, janganlah kita bersumpah demi apapun. Dengan sangat tegas dan jelas ia mengatakan, tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga, maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Secara implisit, ia menginginkan kita dan semua orang percaya supaya tidak berdusta, supaya kita tidak memberikan kesaksian palsu, atau menyatakan segala sesuatu yang tidak benar di hadapan Allah. Karenanya apabila ya, hendaklah kita katakan ya. Jika tidak, hendaklah kita mengatakan tidak. Dengan demikian, maka kita tidak terkena hukuman. Rasul Yakobus juga menasihati dan mengingatkan kita, supaya kalau ada seseorang di antara kita yang sedang menderita, baiklah ia berdoa. Baiklah ia berdoa memohon pertolongan kepada Allah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita. Apabila ada seseorang yang bergembira, hendaklah ia menyanyi dan memuji Tuhan Allah kita. Jika seseorang bersuka cita, hendaklah ia bersyukur. Bersyukurlah dengan menaikkan lagu-lagu pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 13 mengatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi.
Sebaliknya, apabila ada seseorang di antara kita sedang sakit, hendaklah ia memanggil para penatua jemaat. Hendaklah ia meminta hamba-hamba Tuhan untuk mendoakannya, supaya mereka mengolesnya dengan minyak dalam nama Yesus Kristus, supaya Dokter Maha Agung dengan berbagai mujizatnya yang dahsyat, ajaib, dan sungguh berkuasa akan segera menyembuhkan orang yang sakit itu. Dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 14 mengatakan, "Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan." Selanjutnya, marilah kita baca dan kita perhatikan firman Tuhan dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 15 yang mengatakan, "Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni." Dalam konteks ini, Rasul Yakobus meyakinkan kita bahwa doa yang lahir dari iman yang teguh kepada Yesus akan menyelamatkan orang sakit. Doa yang lahir dari hati yang tulus dan iman yang besar akan menyembuhkan dan menyehatkan orang sakit. Percayalah, imanilah bahwa doa yang lahir dari iman yang teguh akan menyelamatkan orang sakit. Dan apabila ia adalah seorang berdosa, hendaklah ia segera mengaku dan memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Karena Tuhan berkuasa mengampuni dan menyelamatkan semua orang berdosa yang percaya kepadanya. Dalam kehidupan kita dan semua orang percaya, Rasul Yakobus mengingatkan, hendaklah kita saling mengingatkan, saling mengaku dosa, dan saling mendoakan, supaya kita semakin sehat. Dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 16 mengatakan, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh." Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Percaya dan imanilah bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin, bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Apabila doa orang benar dengan yakin didoakan dan diucapkan, maka sangat besar kuasanya. Lalu nantikanlah lawatan dan jamahan tangan Tuhan yang ajaib. Kali ini Rasul Yakobus mengingatkan kita bahwa Elia adalah orang biasa, sama seperti kita. Bedanya, Elia sungguh-sungguh dalam berdoa. Elia berdoa dengan iman yang sangat teguh kepada Tuhan. Elia sangat yakin bahwa Allah mendengar, melawat, dan menjawab doanya. Karena itu, ketika ia berdoa kepada Allah supaya tidak turun hujan, maka Allah melawat dan menjawabnya. Tidak ada hujan turun ke bumi selama 3 tahun 6 bulan. Dan ketika ia berdoa supaya langit menurunkan hujan, maka Allah pun menurunkan hujan, sehingga semua tumbuhan bertumbuh, berkembang dan berbuah. Lalu makhluk hidup pun hidup dan berkembang biak dengan baik. Dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 17 dan 18 mengatakan, "Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya." Dan dalam ayatnya yang ke-19 dan 20 mengatakan, "Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa." Melalui ayat-ayat firman Tuhan ini, Rasul Yakobus mengajar kita agar kita mengingatkan orang-orang di antara kita dan di antara saudara-saudara kita yang jalan hidupnya menyimpang dari kebenaran firman Tuhan.
Hendaknya kita menasihatinya agar berbalik kepada Tuhan, supaya seseorang yang menyimpang dari jalan hidupnya itu kembali kepada Tuhan. Ia menyatakan bahwa jika di antara kita ada seseorang yang dapat membuat dia berbalik, maka ia sudah menyelamatkan jiwa. Maka ia sudah menyelamatkan orang yang tersesat itu dari hukuman dosa dan maut. Maka ia sudah menyelamatkan jiwa untuk hidup bersama Tuhan yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Berbahagialah kita yang berdoa dengan iman yang teguh dan dengan hati yang tulus kepadanya, karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Berbahagialah kita yang saling mengaku dosa dan saling mendoakan, karena Tuhan sudah lebih dahulu menebus dan menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Berbahagialah kita yang membuat seseorang yang menyimpang jalan hidupnya berbalik kepada Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dahulu menyediakan upah besar bagi kita, yaitu bagian hidup kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera di surga. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada pagi hari ini, dari renungan ini kita belajar bahwa sebagai orang percaya, kita harus hidup dalam kebenaran, menjaga integritas, dan memiliki kehidupan doa yang sungguh-sungguh. Rasul Yakobus menasihati kita untuk tidak bersumpah demi apapun, melainkan berkata jujur dan berpegang teguh pada kebenaran. Selain itu, doa memiliki peranan yang sangat besar dalam kehidupan orang percaya. Doa yang didasarkan pada iman yang teguh mampu menyelamatkan, menyembuhkan, dan membawa kuasa Allah dalam kehidupan kita. Kita juga diingatkan untuk saling mengaku dosa dan saling mendoakan, karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Sebagaimana Elia yang adalah manusia biasa sama seperti kita, tetapi dapat melakukan perkara besar karena imannya. Kita pun dapat mengalami kuasa Tuhan jika kita hidup dalam ketaatan dan ketekunan dalam doa. Akhirnya, kita dipanggil untuk menuntun orang-orang yang tersesat agar kembali kepada Tuhan. Tindakan ini bukan hanya membawa keselamatan bagi mereka, tetapi juga menjadi bukti kasih dan kepedulian kita sebagai murid Kristus. Tuhan ingin kita menjadi alatnya untuk membawa terang di dunia ini, agar namanya dimuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik dan maha besar, Engkau Allah yang kami puji dan kami tinggikan. Engkau Bapa yang mulia, Engkau Allah yang kudus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah mengajarkan kami tentang kebenaran, kejujuran, dan kuasa doa. Engkau menghendaki agar kami hidup sebagai anak-anak terang yang tidak bersumpah demi apapun, tetapi senantiasa hidup dalam integritas dan kebenaran. Ajarlah kami untuk selalu berkata jujur dan memiliki hati yang tulus di hadapan-Mu dan sesama kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Tanamkan dalam hati kami dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa
selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Ajar kami Tuhan, untuk kami pakai buat hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan menjamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu berharap dan terus percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Tuhan, dan biarlah Engkau yang memegang kendali atas seluruh kehidupan dalam bangsa dan negara kami. Dan biarlah damai dan sejahtera-Mu mengalir memenuhi seluruh kehidupan kami, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin.